Hai Sobat Samuel, berikut ini kami tunjukkan cara berinvestasi menggunakan aplikasi Star Mobile. Caranya sangat praktis dan tentunya mudah. Mari kita simak bersama-sama. Pertama-tama, unduh atau download aplikasi Star pada smartphone Anda. Tentu saja bisa melalui Google Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iPhone. Setelah terdownload, buka aplikasi Star dan kemudian klik register online. Untuk saat ini, registrasi online hanya untuk WNI yang sudah memiliki iktp saja ya. Lalu Sobat Samuel dapat melengkapi data-data pribadi Anda sesuai dengan iktp tersebut. Dalam proses pembukaan rekening online ini, Sobat Samuel dapat memilih untuk menggunakan rekening dana nasabah atau RDN di BCA atau BRI, sesuai dengan rekening bank yang sudah Anda miliki. Untuk pemilik rekening bank lain, Anda dapat membuka rekening Star Samuel Sekuritas melalui website atau offline. Untuk kode referral, Sobat Samuel bisa mengisinya dengan nama teman atau kerabat yang menyarankan aplikasi Star kepada Anda. Kalau tidak ada yang menyarankan atau merefer, kode tersebut dapat dikosongkan saja. Setelah mengisi data nomor telepon dan juga email, kode OTP akan otomatis dikirimkan ke email Anda, sehingga Anda perlu memasukkan kode OTP yang tertera pada email tersebut di aplikasi Star. Setelah melakukan verifikasi OTP tersebut, Sobat Samuel dapat melanjutkan mengisi data diri sesuai dengan iktp. Oh iya, Sobat Samuel yang belum memiliki NPWP masih tetap dapat membuka rekening Star dengan cara mengisinya di kolom NPWP dengan angka 0, yaitu sebanyak 15 kali. Selesai melengkapi data pribadi, pilih upload dokumen di menu bar bawah, kemudian upload foto iktp, foto Anda bersama iktp, dan juga foto tanda tangan Anda di atas kertas putih polos ya. Setelah semua data diinput, tunggu proses verifikasi data dan pengaktifan akun serta RDN dengan waktu tunggu maksimal 1 kali 24 jam ya selama hari kerja. Jika waktu tunggu tersebut terlewat, Sobat Samuel dapat mengecek email secara berkala karena kemungkinan ada kekurangan data atau ada kesalahan upload dokumen. Tentunya, tim Star Samuel Sekuritas akan menghubungi Anda terkait kekurangan data atau ada kesalahan proses melalui email atau telepon. Jika data sudah diverifikasi dan lengkap, registrasi akan diproses yang ditandai dengan adanya email pre-activation, berisikan client code, dan juga password login. Dengan memasukkan keduanya di login akun, Anda sudah bisa melihat market info di aplikasi Star. Namun, untuk mulai melakukan trading, Sobat Samuel harus menunggu proses pembuatan RDN atau rekening dana nasabah. Setelah proses pembuatan RDN selesai, akan ada email masuk, dan Anda harus transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di email ya Sobat semua, sebagai syarat pengaktifan rekening tersebut. Anda bisa transfer dengan jumlah berapapun, karena kami tidak membatasi jumlah minimal untuk pengaktifan rekeningnya. Setelah deposit berhasil, tunggu email selanjutnya ya, untuk mendapatkan PIN trading. Dan setelah mendapatkan PIN trading, maka Sobat Samuel bisa langsung mulai ikut trading di aplikasi Star. Bagaimana? Mudah dan cepat kan? Selamat mulai perjalanan investasi ya Sobat Samuel bersama Star. Jangan lupa ya untuk follow YouTube, Instagram, Clubhouse, dan Telegram kita untuk tidak ketinggalan berbagai update dari Samuel Sekuritas Indonesia. Salam cuan! Selamat sore semuanya, selamat sore para Sobat Samuel, rekan-rekan analis, dan para investor semuanya. Selamat sore ya, kita terima kasih telah bergabung di acara Earnings Call Full Year 2021 bersama PT AKR Corporindo Tbk. Nah, jadi kita di sini sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali ya. Tentunya kurang afdol ya kalau earnings call ini pencapaian yang memuaskan dari AKRA ini kalau tidak disampaikan langsung dari Pak Suresh Nemu dan juga dari Pak Haryanto Adikusumo. Saya mungkin ucapkan selamat datang dulu Pak Suresh dan Pak Haryanto. Terima kasih telah hadir di acara sore hari ini. Terima kasih. Ya. Dan saya juga ingin mengucapkan congratulations ya untuk results-nya di full year 2021 sudah bisa mencetak 1,1 triliun net profit di full year 2021 dan juga untuk di fourth Q itu sekitar 400 miliaran. Nah, tentunya kita juga penasaran ya bagaimana sih
kedepannya Akra ini, outlook-nya di 2022 ini seperti apa, dan apa saja yang mendorong kinerja Akra bisa mencapai net profit, kinerja yang memuaskan tersebut. Nah, sebelum saya mulai untuk pada presentasi hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada Sobat Samuel semua, untuk apabila yang ingin menanyakan pertanyaan nanti bisa saja langsung ke Q&A box, nanti akan dibacakan langsung oleh saya. Dan perbedaan antara acara ini dengan kupas tuntas biasanya, acara ini tidak ada review teknikal, supaya kita bisa memaksimalkan Q&A mungkin dari rekan-rekan investor atau dari rekan-rekan analis semuanya, supaya dapat gambar yang lebih jelas. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya mungkin saya bisa saja langsung serahkan ke Pak Sures untuk bisa memamerkan presentasinya. Kepada Pak Sures, waktu sudah tepat, saya persilahkan. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk kasih kesempatan untuk KKR hari ini untuk paparkan mengenai laporan keuangan yang sudah audit per 31 Desember 2021 yang kita sudah filing hari ini ke Bursa dan juga ke OJK. Dan hari ini mungkin ada Pak Haryanto Adikesuma tadi seperti Bapak bilang, syukur Pak Haryanto bisa hadir hari ini di acara ini untuk kasih outlook-nya juga guidance-nya mengenai perusahaan ini. Kita sudah prepare satu short video ya, yang mana ada berita dari Pak Haryanto terkait dengan laporan keuangan pada tahun 2021. Nanti saya play dulu itu, baru kita ada presentation ya mengenai performance AKR Koperindo. Silakan izinkan saya untuk share Pak ya. Terima kasih. Oke, bisa lihat screen saya, Pak? Ya, jelas, Pak. Ya, jelas. Oke, hari ini di presentation kita mau bicara terkait dengan audited financial statement AKR Koperindo Tbk untuk tahun buku 2021, yang dimana tadi Bapak bilang performance AKR di tahun 2021 luar biasa. Kita bisa menghasilkan tumbuhan yang sangat kuat di tengah disrupsi global ya. Nanti kita mau highlight dan juga explain terkait dengan laporan keuangan. Sebelumnya saya mau play satu video yang ada message dari Pak Haryanto terkait dengan laporan keuangan tahun buku ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan bangga saya mengumumkan bahwa AKR Koperindo Tbk kembali menghasilkan kinerja yang kuat di tahun 2021. Dalam 2 tahun COVID-19 ini, laba neto kami telah meningkat secara kumulatif 55%. Laba neto pada tahun 2021 meningkat 20% dari tahun sebelumnya, mencapai 1,11 triliun. Dengan upaya yang disiplin dalam mengelola modal kerja, kami juga menghasilkan 3 triliun arus kas dari operasi. Dan rasio net debt to equity kami tercatat hanya 2% pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Kami berhasil mencapai kinerja yang positif ini di tengah berbagai tantangan yang dihadapi perseroan selama pandemi COVID-19 ini. Dan juga di tengah gangguan rantai pasokan logistik global serta negara-negara yang membuka kembali perekonomian mereka. AKR terus mendistribusikan bahan kimia dasar dan BBM serta memberikan pelayanan logistik dengan optimal dan tanpa gangguan ataupun disrupsi kepada para pelanggan kami di seluruh kepulauan Indonesia. Kami terus berinovasi dengan memanfaatkan platform IT kami untuk mendorong kelancaran dan operasional bisnis kami. Tahun 2021 juga ditandai dengan kenaikan harga minyak dan bahan-bahan kimia. Kondisi geopolitik yang sedang berlangsung juga telah mengakibatkan volatilitas yang sangat tinggi pada harga kimia maupun energi. AKR terus memberikan kinerja yang positif di tengah masa-masa yang sulit ini. Ini membuktikan ketahanan dari model bisnis perseroan. Model bisnis perseroan AKR yang telah teruji memungkinkan perseroan untuk dapat meneruskan
harga kepada para pelanggan sambil meningkatkan margin dan meningkatkan efisiensi kami. Perseroan telah berhasil mencetak pertumbuhan volume yang kuat untuk produk kimia maupun produk BBM. Kami mendistribusikan produk kimia yang lebih tinggi volumenya dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. Permintaan produk kimia dasar mencatat pertumbuhan baik di sektor smelter, sektor industri rayon, maupun sektor lainnya. Dengan harga komoditas yang lebih tinggi, sektor pertambangan, perkebunan, dan sektor lainnya juga meningkatkan permintaan atas produk-produk BBM. Keberhasilan tersebut mendorong pendapatan penjualan serta keseluruhan perusahaan sehingga dapat mencatat pertumbuhan 45% mencapai 25,5 triliun selama tahun 2021 ini. Kawasan industri dan pelabuhan terintegrasi terbesar di Indonesia yaitu Java Integrated Industrial and Port Estate atau JIPE juga turut berkontribusi pada pertumbuhan laba selama tahun 2021. Pendapatan JIPE bertumbuh 96% mencapai rupiah 396 miliar. Ini didorong oleh peningkatan penjualan lahan maupun peningkatan lahan sewa dari proyek smelter Freeport. JIPE yang telah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus kini dapat menawarkan berbagai insentif fiskal maupun non-fiskal yang sangat menarik bagi para investor. Dengan terintegrasinya pelabuhan laut dalam dan tersedianya akses transportasi multimoda, JIPE menjadi pilihan investasi dari investor domestik maupun asing. AKR berkomitmen untuk mengembangkan bisnis secara berkelanjutan dan juga mulai menyusun strategi untuk transisi ke energi bersih dan ramah lingkungan. Kami telah berinvestasi di gas dan energi terbarukan dan bersama dengan BP, partner kami berinvestasi di jaringan retail kelas dunia yang menawarkan bensin berkualitas dengan customer experience yang berbeda. JIPE juga memiliki potensi besar untuk menghasilkan listrik dari energi terbarukan. Ini kami wujudkan dengan menyelesaikan proyek perdana untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kami optimis akan pertumbuhan perseroan di tahun 2022 ini dengan melihat permintaan perdagangan dan distribusi yang menunjukkan penguatan. Kami melihat sektor pertambangan dan perkebunan Indonesia yang terus bertumbuh dengan pesat, sehingga kami juga melihat permintaan produk BBM akan meningkat. Permintaan bahan kimia dasar diperkirakan juga menunjukkan kekuatan selama tahun 2022 ini. Selain itu, kami juga melihat peningkatan permintaan pada lahan kawasan industri dan juga utilitas di JIPE. Tim pemasaran kami sedang berdiskusi dengan beberapa perusahaan yang tertarik untuk membangun pabrikan mereka di JIPE. Secara keseluruhan, kami optimis untuk dapat mempertahankan pertumbuhan laba double digit pada tahun 2022 ini. Dan juga pada tahun-tahun ke depannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan yang atas kerjasamanya yang telah diberikan sehingga membuat kami perusahaan yang berhasil. Dan juga kepada para pemangku kepentingan kami yang telah memberikan kepercayaan dan mendukung AKR sepenuhnya selama tahun 2021 maupun di tahun-tahun mendatang. Terima kasih, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari Pak Haryanto. Mungkin Pak Haryanto mau kasih sedikit update, additional comment Pak dari video tadi. Mungkin dalam mute Pak. Terima kasih ya teman-teman semua yang telah hadir di earning call hari ini ya. Jadi kami ingin mengemphasize bahwa bisnis model AKR ini sangat resilient dalam arti
meskipun ada volatilitas daripada harga komoditas, tetapi kita bisa tetap untuk memberikan kontribusi profit yang lebih tinggi. Dan juga karena kita punya infrastruktur yang dapat mengcover seluruh Indonesia dan didukung oleh IT platform yang baik, sehingga kita bisa tetap memberikan pelayanan yang on time kepada karyawan, kepada customer kita. Kami percaya bahwa dengan performan yang sudah kita capai di tahun 2021 ini, di tahun 2022 kami akan mencapai lebih tinggi lagi. Mungkin sementara saya serahkan ke Suresh dulu ya, silakan. Terima kasih banyak Pak. Ya. Saya mungkin tambah berapa itu terkait dengan presentation AKR Koperindo dan bicara terkait dengan business modelnya AKR di beberapa slide ini berikutnya. Seperti tadi dari dengar di video yang sudah recording Pak Haryanto, baru ini setelah kita udah lapor, kita lihat AKR di tahun 2021 juga capai pertumbuhan laba di atas konsensus market. Laba bersih AKR dalam 2 tahun terakhir ini udah tumbuh 55% di periode 2020 dan 2021 udah tumbuh 55%. Artinya kalaupun ada kita di dalam kondisi wabah dan juga ada pandemi, tetap AKR tetap bisa deliver produk-produk semua dan juga bisa maintain profitabilitas AKR. Kita sampaikan semua permintaan konsumen untuk bahan kimia dan bahan bakar dengan infrastruktur yang kita punya di across Indonesia. Dan juga seperti tadi Pak Haryanto juga sampaikan, dalam waktu 2020 dan 2021 dunia sudah rubah. Kita juga inovasi untuk lakukan banyak inovasi di information technology atau IT platform AKR ini. Dan sebagai perusahaan nanti saya jelaskan juga terkait dengan arus kas dan juga gimana AKR tetap punya balance sheet yang sangat kuat untuk deliver dividen untuk semua pemegang saham. Cuman ini adalah highlight yang tadi kita lihat di video. Pendapatan AKR sudah naik 45% di tahun 2021 banding dengan tahun 2020. Dan selain cuman pendapatan dan laba bersih yang sudah naik 20%, cash flow AKR juga sangat kuat. Dengan net operating cash flow di tahun ini catat rekor 2,945 triliun rupiah tahun ini, yang mana kita bisa pakai dana ini untuk selain investasi di beberapa proyek, tapi juga pembayaran untuk hutang-hutang sudah lakukan, dan AKR sekarang net gearingnya udah hampir 0,02 kali. Artinya AKR sudah net cash dan terus return on equity AKR meningkat menjadi 12%. Sebagai gambaran tahun 2021 AKR tetap bisa grow dengan peningkatan volume penjualan dua-duanya di kimia dasar dan juga di BBM, dan kontribusi dari KIK JP juga di tahun 2021 dorong profitabilitas AKR. Nanti saya jelaskan lebih detail. Tetap di tahun 2021 AKR lakukan banyak kontrol atas biaya-biaya yang keluaran, dan juga dengan hutangnya sudah turun, kok interest liability AKR sudah sangat kecil. Dan kita lihat di tahun 2021 AKR punya laba bersih yang tadi saya bilang laporan yang sudah audit dan sudah sampaikan, penjualan AKR sudah sampai 2,5,7 triliun rupiah di tahun 2021 banding dengan 17,7 triliun di tahun 2020. Dan kita harus lihat juga gross profit AKR juga meningkat dari 2,04 triliun di tahun 2020 menjadi 2,3 triliun di tahun 2021. Dengan beberapa upaya untuk cost control, operating profit AKR juga sudah naik dari 1,25 triliun menjadi 1,45 triliun. Kita lihat di AKR laporan keuangan, debt finance cost-nya sangat kecil. Tadi saya bilang kita udah hampir bayar semua hutang. Untuk ininya kita lihat yang net finance expense-nya cuma 25 miliar. Dengan semua aspek ini kita lihat profit untuk tahun 2021 yang attributable to equity shareholder the company 1,11
triliun, naik sekitar 20% banding dengan tahun 2020, dan EBITDA juga naik dari 1,6 triliun menjadi 1,86 triliun. Ini adalah financial highlight untuk tahun 2021. Sekarang saya mungkin jelaskan sedikit in detail terkait dengan segmen-segmen. Kalau lihat trading and distribution business, itu adalah bisnis yang paling besar untuk kontribusi untuk revenue. Sudah naik 46% di tahun 2021, dengan petroleum naik 47% menjadi 18,9 triliun, dan juga kimia dasar sudah naik 42% menjadi 4,75 triliun rupiah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pikir gimana ini, luar biasa ini performance AKR, growth-nya di trading and distribution business. Kontribusi itu dua-duanya, dari satu, penjualan volume naik, dan juga harga komoditas dan juga kimia dan petroleum juga naik sangat tinggi di tahun 2021. Kontribusi dari GP juga meningkat signifikan, 535 miliar di tahun 2021. Dan logistik dan lain-lain juga kontribusi sekitar 1,4 triliun. So, jumlah penjualan AKR di tahun 2021 menjadi 25,7 triliun banding dengan 17,7 triliun di tahun sebelumnya. Sekarang saya mungkin sedikit kasih penjelasan terkait dengan performance AKR. AKR sebagai distributor kimia dasar, kita adalah distributor yang paling besar ya untuk produk-produk kimia dasar seperti caustic soda liquid, hydrochloric acid, sulfuric acid, soda ash, dan semuanya. Kita lihat di tahun 2021, quarter per quarter terus meningkat. Sampai di kuartal 4 2021, penjualan AKR di kimia dasar saja udah double banding dengan kuartal 4 tahun 2020. Di kuartal 4 2020, penjualannya cuma 788 miliar. Tapi di kuartal 4 2021 meningkat menjadi 1,6 triliun rupiah. Nearly double of 2020. Tapi overall revenue dari kimia dasar sudah naik lebih dari 45%. AKR bisa dapat hasil volume dari sektor-sektor seperti smelter, chemical, rayon, dan semuanya. Dan tetap di dalam kondisi ada banyak disrupsi yang logistik, AKR tetap bisa deliver produk dengan support dari prinsipal kita seperti Asahi Mas Chemical. Selain kimia dasar, juga AKR bisa dapat pertumbuhan penjualan di petroleum. Petroleum kontribusinya lebih dari 74% ke pendapatan AKR. Itu bisa lihat di tahun 2021, quarter on quarter, penjualan petroleum meningkat terus. Di kuartal 4, AKR catat penjualan yang rekor ya, 6,34 triliun. Banding dengan period yang sama di tahun 2020, 2,7 triliun. Itu ada dua hal. Satu, penjualan BBM volume meningkat di tahun 2021, dan kita bisa capai target-target yang kita udah set, tapi harga minyak juga naik. Tadi seperti Pak Arianto bilang, kalaupun ada harga minyak naik turun, AKR tetap bisa pass through dan bisa meningkatkan margin. So, kita lihat dua-dua, chemical dan juga petroleum, pendapatan AKR sudah naik tinggi. Dan ini semua itu bisa gimana dalam waktu COVID, ada banyak disrupsi. Kita tahu di tahun 2021 juga banyak negara mengalami ada isunya untuk logistik, tapi AKR memiliki logistik, infrastruktur logistik yang komprehensif, yang mana kita ada terminal di 17 pelabuhan di Indonesia, sudah punya armada kapal, truk yang bisa deliver produk. Karyawan-karyawan AKR yang sudah dalam operation, kita tetap jaga untuk kesehatan dan juga bisa deliver produk on time. Dan juga itu cuma infrastruktur aja gak cukup, kita harus adaptasi ke new era lah. Dengan karyawan-karyawan sekarang duduk di rumah, tetap bisa enter semua order, bisa control. So di tahun 2020 dan 2021, AKR juga berinvestasi di digitalisasi dan upgrade semua sistem-sistem yang mana semua bisa tracking. Sebagai perusahaan, AKR sudah 17 tahun ya di distribusi BBM ke industri, dan juga dari 2010 masuk ke retail. Tapi AKR tetap bisa deliver profitabilitas kalaupun ada harga minyaknya gejolak seperti sekarang. Di tahun 2020, Bapak Ibu semua tahu, waktu pandemi udah mulai ya, harga minyak sampai ya di berapa
jam atau apa udah jadi minus ya. Tapi MOPS-nya udah hampir $25. Sekarang dengan perang yang antara Rusia dan Ukraina, MOPS-nya udah atas $100. Kita lihat dalam 17 tahun, AKR tetap bisa grow profitabilitas dan juga deliver tanpa ada isu. Kenapa kita kelola resiko semua terkait dengan supply, barang yang kita dapat supply dari refinery dan trader di Singapura, dan juga kalau harga minyak tetap kita pass through. Dan untuk currency, untuk kursnya, kita juga tetap hedging dengan option atau forward. Dengan efektif risk management, AKR tetap bisa grow profitabilitas di kondisi apapun. Itu juga adalah tadi udah bicara di video juga bisa lihat AKR punya business model yang mana kita pass through semua fluktuasi dari harga minyak ke customer dan bisa jaga margin kita. So dengan business model yang kuat dan juga dengan disiplin, AKR bisa perform di semua condition kita lihat dalam waktu 17 tahun yang terakhir. So, satu lagi hal yang di tahun 2020 dan 2021 AKR lakukan adalah untuk cost control, yang mana kita bisa improve efisiensi terkait dengan inovasi IT dan semuanya, dan bisa lihat semua expense-nya sudah control, dan actually di tahun 2021 general administration expense sudah turun 2% banding dengan 2020. Juga selling expense juga naik sedikit. So basically tetap dengan margin yang bisa jaga, cost control dan inovasi yang lakukan, AKR bisa deliver profitable growth more than 20%. So basically sekarang saya masuk ke segmennya kawasan industri JP. Kawasan industri JP tadi bisa lihat itu adalah kawasan industri terintegrasi dan adalah proyek yang strategik yang AKR lakukan. Dalam waktu 3 tahun terakhir ini kita lihat penjualan lahan dan juga yang leasing tanah untuk proyek Freeport kontribusi untuk meningkatkan revenue AKR. Dari penjualan lahan tahun lalu sudah capai 366 triliun, naik dari 171. Kita juga dapat sewa lahan dari Freeport dan utilitas. So AKR business model adalah mana kita bisa dapat recurring income terus. So basically AKR bisa lihat itu growth-nya di JP udah 65% revenue growth. Dan sekarang juga tanah yang sudah pakai adalah 185 hektar yang sudah sewa, yang 83 hektar sudah jual. Artinya lebih dari 270 hektar ya, sudah hampir sudah jual di proyek JP. Sebagai proyek JP itu sudah integrasi dengan pelabuhan, di kawasan industri dan juga perumahan dan utilitas. Dan proyek-proyek yang kita mungkin cari customer adalah di segmen-segmen heavy industry atau mungkin yang industri yang pakai banyak pelabuhan, utilitas dan semuanya yang bisa dorong recurring income AKR. Sebagai perusahaan JP juga sudah dapat fasilitas Special Economic Zone atau KIK di tahun 2021. Ini adalah landmark development untuk proyek JP yang mana JP bisa jadi satu kawasan industri yang bisa tarik investor luar negeri, dalam negeri dengan ada banyak fasilitas termasuk ease of doing business, insentif pajak, non-fiskal, dan juga di tahun 2021, awal 2022, kantor administrator KIK sudah buka di JP, yang mana semua investor langsung bisa dapat semua izin-izin di satu window. So ini semua bisa dorong satu yang biaya logistik bisa kurangin, dan JP bisa menjadi satu kawasan industri yang saing dengan semua kawasan industri di Asia. Dan juga tadi kita bicara mengenai proyek tembaga smelter yang Bapak Ibu semua tahu tahun 2021 Bapak Presiden sudah lakukan groundbreaking ceremony untuk proyek Freeport Smelter. Itu adalah copper smelter saya dengar yang single line yang paling besar di dunia untuk copper smelting. Dan AKR sudah serahkan, JP sudah serahkan 103 hektar untuk proyek untuk smelter dengan kontraknya 80 tahun. Dan juga di tahun 2021, 83 hektar sudah deliver untuk laydown area, 85 hektar. Dengan itu 185 hektar already kita sudah dapat income dari leasing. Dan juga JP sudah tanda tangan kontrak dengan Freeport untuk pelabuhan 40 tahun eksklusif jetty untuk Freeport. Ini juga untuk 40 tahun. Dengan ini semua, selain kita dapat income dari tanah,
kita juga dapat income dari utilitas dan lain-lain gitu. Barusan dalam 10 hari yang terakhir kita juga udah tanda tangan ke PPA atau perjanjian pembelian tenaga listrik antara PLN dengan Project JP, yang mana PLN nanti sediakan supply listrik 150 kW ke JP untuk supply ke Freeport Project. Ini juga tanda tangan sudah lakukan tanggal 14 Maret. Ini juga dapat income untuk projectnya JP. So basically project JP selain Freeport juga ada 16 perusahaan lain yang sudah tanda tangan dan sudah already construct pabrik-pabrik di JP. So kalau bicara terkait dengan balance sheet AKR, tadi kita lihat AKR punya balance sheet yang sangat kuat. Aset AKR sekarang per 2021 udah jadi 23,5 triliun. Tapi net gearing atau hutang AKR ke bank dan lain net of cash sudah menjadi sekitar 0. Kita udah pakai cash flow AKR untuk bayar semua hutang-hutang dan juga cash yang kita punya sekarang 2,6 triliun. Equity AKR udah 11,3 triliun. Dengan ini kita lihat balance sheet AKR sangat kuat dan juga kita mungkin dalam waktu sekarang masuk ke period yang mungkin bunga dia naik, AKR punya balance sheet yang sangat kuat dan kita bisa financing semua project-project tanpa ada right issue atau banyak pinjaman. Kalau AKR juga satu lagi yang saya mau highlight adalah dengan harga minyak sekarang udah hampir lebih dari $100. Semua perusahaan-perusahaan mungkin pasti ada isu terkait dengan working capital. Tapi AKR punya business model yang dari awal kita sudah pikir dan juga dapat support dari banker dan juga dari supplier kita, yang mana piutang dan inventory AKR itu langsung dari funding dari supplier kredit. Bisa lihat di per 31 Desember, AKR punya piutangnya 46 hari. Inventory-nya 16 hari atau jumlahnya 65 hari. Itu langsung sudah funding dari supplier kredit. So kalaupun harga minyak naik turun, AKR punya business model yang mana kita biayai tanpa ada banyak hutang. Dan juga balance sheet AKR ada total lahan di JP di cost basis sekitar 4,7 triliun. Ini yang lahan yang sudah beli dan sudah develop juga. Pasti waktu kita jual tanah ini dapat income yang bisa biayain semua project-project dan bisa bikin cash flow-nya AKR sangat kuat. Kalau lihat yang cash flow AKR tahun per tahun, EBITDA AKR naik ya dari 1,4 triliun di tahun 2019, 2021 EBITDA AKR udah jadi 1,86 triliun. Naik sekitar 15% banding dengan 2020. Harus kita lihat performance perusahaan selain profit, itu harus juga ada cash. Untuk ini ya barusan Pevindo juga sudah naikin atau revisi outlook-nya AKR menjadi positif dan rating AKR ID AA- di report yang sudah keluar dari Pevindo, dia sudah sampaikan prospek AKR sangat positif dan juga dengan ekonomi juga growth dan juga ada sektor-sektor seperti tambangan dan industri tetap meningkat ya, volume penjualan BBM dan kimia dasar bisa naik juga. So itu juga adalah satu press release yang sudah keluar tanggal 11 Maret yang mana Pevindo sudah revise outlook ke menjadi positif. So ini adalah cash flow. Tadi saya bilang ini cash flow AKR sudah 2,6 triliun masih kira cash balance-nya per Desember. Dan sekarang AKR sudah masuk di era yang kita gak biayain banyak dalam waktu 3-4 tahun yang terakhir. AKR sudah invest banyak ya untuk project JP, juga untuk tambah berapa infrastruktur logistik. So basically kalau di tahun 2022 juga mungkin capex AKR gak sampai 300-400 miliar. Dan sebagai perusahaan AKR selalu bayar dividen ya, dengan dividen payout ratio yang tinggi. Mungkin kita bilang di IDX ya, berapa perusahaan kita lihat AKR mungkin masuk di top perusahaan yang bayar dividen dengan dividen payout ratio yang sangat bagus. Dan dividen yang bagi AKR selalu di dalam 5 tahun yang terakhir di atas 50%. Mudah-mudahan dengan performance AKR dan cash flow-nya kuat, Board of Director AKR nanti pasti sarankan ke RUPS untuk tambah dividen di tahun 2021. AKR selalu bayar dividen 2 kali ya setiap tahun. Interim dividend dan final dividend. Mudah-mudahan tahun 2021 juga kita expect dividend bisa naik seperti yang laba bersih sudah naik juga. So basically ini adalah presentation saya terkait dengan bisnis.
kalau bicara mengenai prospek, tadi Pak Haryanto di video juga sudah sampaikan, masih prospek untuk AKR, demand untuk BBM, chemical, tetap naik dengan volume. Dengan apa customer kita seperti mining, plantation, dan semuanya, lihat itu production sekarang naik dan harga-harga yang untuk komoditas naik, pasti kebutuhan BBM dan chemical juga pasti di tahun 2022 juga bisa seperti tahun 2021 atau lebih. Dan sekarang dengan KIK dan marketing di JP juga pasaran tanah intensif ke investor domestik dan asing, dan juga yang negosiasi dengan beberapa perusahaan juga sudah hampir dapat banyak hasil yang positif. Mudah-mudahan tahun ini ya kita bisa capai target penjualan lahan dan juga recurring income dari proyek-proyek seperti smelter. Dan ini kita lihat proyek JP bisa dorong profitabilitas AKR. Kita punya lahan yang paling besar dan itu bisa kalau realize ya monetisasi itu bisa dorong kontribusi JP. Tahun 2021 kontribusi sekitar 18-19%. Perkiraan kita di tahun 2022-2023 bisa menjadi lebih dari 30% dari gross profit AKR. So basically project AKR di JP atau mungkin trading and distribution tetap lihat outlook-nya pasti kuat. Dan juga tadi udah already explain di video, AKR masuk untuk energi terbaruan dan juga ramah lingkungan. Project yang dengan BP tahun ini juga kita mau tambah pompa bensin BP di Jakarta, Surabaya. Mungkin akhir tahun ini udah 45 sampai 50 pompa bensin. Dan sekarang tadi udah lihat di video juga already udah pasang renewable ya untuk solar panel dan lain-lain. Dan AKR juga sekarang udah ada joint venture untuk gas. Ke depan kita juga mau cari project-project di JP untuk peluang LNG. Oke, dengan ini saya mungkin presentation saya sudah tutup. Mungkin yang ini adalah summary terkait dengan performance AKR. Mungkin kembali ke Bapak Farhan. Oke, terima kasih Pak Suresh ya atas pemaparan, juga tadi terima kasih juga pada Pak Haryanto sudah memberikan kata sambutan dan juga a brief overview bagaimana kinerja AKR selama 2021 ya. Jadi memang hasilnya sangat impresif ya untuk AKR ini, bisa mencapai 1,1 triliun net profit ya di full year, dan tentunya sangat menarik bagi investor, terutama yang mengincar dividen juga ya, gitu. Dengan harapan ya semoga dividen payout ratio-nya akan meningkat juga ya Pak ya di tahun-tahun ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A kepada para hadirin, saya mungkin ada satu atau dua pertanyaan aja sih Pak, kira-kira di 2022 ini kira-kira kalau dari Pak Suresh sendiri ya, terutama untuk bisnis petroleum distribution dan juga dari chemical trading, itu outlook-nya seperti apa Pak? Maksudnya yang akan mendorong pertumbuhannya itu apakah dari peningkatan dari volume itu, apa kira-kira Pak katalisnya? Mungkin saya jawabkan ya Suresh ya. Jadi kita melihat tahun 2022 ini kita masih memiliki potensial untuk bertumbuh baik volumenya BBM maupun chemical, karena dari segi chemical lebih banyak lagi smelter-smelter yang akan berproduksi. Ini menunjukkan kesuksesan daripada pemerintah kita dalam hilirisasi mineral. Dan hilirisasi ini membutuhkan banyak chemical, yang mana chemical tersebut sudah kami mendistribusikan. Yang kedua, untuk BBM juga tetap akan bertumbuh karena melihat bahwa tambang-tambang minerals ya, apakah emas, apakah itu nikel, apakah itu koper, apakah itu boksit, semuanya ini meningkat. Itu yang membuat demand daripada BBM tetap meningkat. Itu sebabnya kami percaya bahwa tahun ini kami masih dapat bertumbuh double digit lagi in term of profit, karena terdorong oleh volume yang meningkat tersebut. Oke, terima kasih Pak Haryanto. Mungkin dari Pak Suresh ada yang ingin ditambahkan? Ya Pak, cukup Pak. Itu penjelasan dari Pak Haryanto cukup.
Masih Oke, siap. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya mungkin dari saya ya. Kira-kira kan dengan meningkatnya signifikan ya dari kinerjanya AKR 2021, terutama setelah bisa melewati kondisi pandemi juga gitu. Nah, kan banyak orang yang bilang 2022 itu adalah recovery year gitu. Nah, bagaimana nih AKR kira-kira outlook-nya di 2022 ini? Growth-nya akan seperti apa nih Pak? Dan mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya mungkin bisa sekalian ya terkait GP. Nah GP ini kira-kira di tahun ini target penjualan atau mungkin target sewa lahannya itu seperti apa Pak outlook-nya? Kalau boleh dipaparkan. Terima kasih. Kami percaya tahun ini kami mengharapkan ya kan boleh kan ya perusahaan berharap. Kami berharap kami bisa bertumbuh labanya lebih tinggi daripada tahun lalu. Kedua juga ini karena didukung tadi yang mengenai volume dari bahan-bahan kimia maupun BBM yang kami distribusikan, juga didukung oleh pertumbuhan daripada penjualan lahan di JP. Karena kami sudah ada satu customer yang kami sudah tahu pasti akan masuk ke JP. Itu cukup besar ya, sekitar hampir 38 hektar. Kami juga harapkan ada satu lagi customer yang lebih kecil, tapi yang juga bisa ini. Jadi kami cukup yakin bahwa target 40 hektar untuk penjualan lahan tahun ini bisa tercapai. Jadi ini juga akan mendorong untuk pertumbuhan laba AKR yang diharapkan bisa lebih baik dari tahun lalu, pertumbuhan tahun ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Pak Haryanto dari Pak Sores mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, seperti tadi udah lihat di screen juga, kita punya lahan yang besar Pak di JP, land bank yang memiliki itu hampir 1.000 hektar Pak. Dari 1.800 hektar yang kita udah master planning untuk kawasan industri, kita already sudah acquire 1.300 hektar. Dan already yang kita sudah already develop dan ada land bank-nya, itu ada slide-nya saya tunjukin ya. Udah hampir, ya Pak, bisa lihat Pak ya. Ya, ini Pak. Jumlah lahan yang kita sudah already siap untuk jualan ke customer udah hampir 340 hektar. Kita udah siap dengan semua infrastruktur, utilitas semua, dan kalau itu bisa dimonetize ya, itu perkiraan kita value-nya bisa hampir 1,6 sampai 1,8 miliar dolar. Dan juga dengan berapa tenant yang sudah dapat, pasti udah dapat banyak recurring income ya. Seperti tadi saya bilang, kita udah tanda tangan kontrak antara PLN dengan JP untuk supply listrik untuk project Freeport smelter. Nanti pasti yang customer yang kita cari juga butuh banyak listrik, air, pelabuhan dan semuanya. Untuk ini selain dari cuma penjualan lahan, JP juga bisa kontribusi dari recurring income dari sewa dan utilitas yang bisa dorong kontribusi ke laba bersih AKR, Pak. So tahun ini kita mungkin lebih very positif ya untuk capai target-target seperti tadi Pak Haryanto sudah sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryanto dan Pak Sores atas jawabannya. Mungkin kita langsung saja ya ke sesi Q&A ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, cukup banyak nih yang masuk. Mungkin saya mulai dari masuk ke Q&A box. Saya mungkin mulai dari chat dulu. Ini ada dari Bob Jasper. Pertanyaannya pengen tahu kenapa gross profit margin-nya itu relatif turun ya di 2021 dibandingkan dengan 2020. Ini ada faktor yang mungkin bisa dijelaskan dari Pak Sores atau Pak Haryanto, silakan. Ya Pak, kita itu sebagai distributor Pak. Tadi kita sudah jelaskan AKR gak ambil posisi di harga Pak ya. Mungkin kita tahu di tahun 2021 harga minyak, harga chemical semua sudah naik tajam dan kita lihat revenue juga udah grow 45%. Tapi kenapa gross margin cuma naik 15-16% itu ya pertanyaannya. Maksudnya AKR selalu pass through semua harga minyak atau harga komoditas ke customer dan sebagai distributor dapat margin mungkin per liter atau rupiah per sen itu. So basically itu langsung ada hubungan dengan volume penjualan AKR. So sebagai distributor kita gak ambil resiko dari harga. So kontribusi dari petroleum dan chemical margin itu lebih stabil dan juga adalah
persentase atau rupiah per liter. So tidak ada langsung ada hubungan. Kenapa revenue-nya grow 45%, tapi kenapa cuma gross margin-nya grow 15%? Itu so basically sebagai distributor kita harus lihat gross margin lainnya atau mungkin operating income lainnya. Dan juga berapa efisiensi yang kita lakukan akan tetap bisa grow 20% di profit. Oke, baik. Terima kasih Pak Suresh. Itu harga persentase gross margin bisa naik turun, Pak. Masalahnya itu harganya itu kan. Tapi kalau lihat absolute amount, itu kita lihat absolute amount aja, itu sudah meningkat lebih dari 15% tahun ini, Pak. Tahun 2021. Oke, siap. Baik. Terima kasih Pak Suresh atas jawabannya. Nah, mungkin kita langsung saja ya ke kolom Q&A ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama ini ada pertanyaan dari Andika. Ingin menanya, seiring dengan kenaikannya segmen petroleum dan chemical 2021, kira-kira selama kemarin itu kenaikan volume dan ASP dari masing-masing segmen itu berapa ya, Pak? Dan mungkin pertanyaan keduanya ini, ekspektasi peningkatan dari volume distribusi BBM dan juga kimia ya di 2022 ini seperti apa? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Suresh atau Pak Haryanto, silakan. Jadi tahun lalu untuk segmen chemical growth-nya 22% in volume term, untuk BBM sekitar 7%. Tahun ini kita juga expect double digit growth di chemical dan high single digit growth di BBM. Oke, jadi double digit growth ya dari chemical dan single digit growth untuk BBM. Nah, mungkin dan juga nih ada pertanyaan lanjutan nih dari Andika. Berapa nih estimasi kira-kira kenaikan capex di tahun ini dan kira-kira akan dialokasikan untuk apa saja ya, Pak? Kalau tahun ini tadi di presentation ada slide yang saya bilang kita sudah already invest ya di berapa infrastruktur termasuk JP di dalam 5 tahun yang terakhir. Kalau di tahun 2022-2023 mungkin capex-nya turun menjadi sekitar 300-400 miliar aja, Pak. Mungkin ini kita pakai untuk infrastruktur dan juga tambah berapa capital untuk SPBU dan lain-lain. So capex yang di tahun 2022 mungkin sekitar 300 atau mungkin maksimum 400 miliar, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Fitri. Ya, ini Ibu Fitri nanya, dengan adanya fluktuasi harga komoditas, apakah ini akan berdampak signifikan ya Pak terhadap Akra? Terutama mungkin dari chemical dan juga petroleumnya ya, gitu. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Suresh. Ya Pak. Tadi di presentation saya share lagi ya. Kita lihat yang harga komoditas seperti batu bara, mineral dan semua sekarang sudah naik ya, dan juga customer kita sudah kita lihat ya prospeknya sangat bagus. Kalau itu sekarang kita lihat yang harga batu bara dan chemical semua sekarang udah mulai naik kan. So itu pasti itu demand-nya untuk BBM dan juga chemical naik, Pak. Itu tadi kita lihat sebagai distributor yang paling penting adalah berapa adalah volume yang penjualan untuk chemical. Seperti tadi Pak Rianto bilang di tahun 2021 penjualan chemical sudah naik 24% di volume, dan tahun 2022 juga kita lihat double digit growth di chemical. Penjualan chemical naik dari mana? Satu dari smelter, Pak. Seperti kita tahu pemerintah sekarang dorong untuk proses itu downstreaming berbagai industri mineral seperti yang nikel, copper, dan juga alumina, boksit itu kan. Semua itu butuh banyak chemical. So pasti itu demand chemical bisa grow di tahun 2022 dan ke depan juga dari pemerintah punya policy. Yang kedua juga demandnya chemical grow di berapa segmen seperti consumer dan semuanya yang sekarang kalau Indonesia growth-nya di tahun 2022 bisa 5-5,5% GDP, pasti permintaan chemical juga di tahun ini naik. Kalau bicara mengenai BBM, itu BBM banyaknya pakai di mana? Banyaknya di produksi batu bara atau mineral atau mungkin mining ya. Dengan harga mining dan juga demand-nya dan volume tahun ini lihatannya banyak customer kita sudah already prediksi volume tahun ini naik ya. Pasti itu penjualan BBM juga naik di tahun 2022. Dan juga dengan industri seperti yang kapalan, gudangan, dan logistik juga naik, pasti permintaan dari BBM juga di tahun 2022, ekspektasi kita bisa naik, Pak.
Oke. Pasti itu impact-nya positif untuk KKR. Tadi saya mau. Tapi kalau bicara terkait dengan harga naik turun, tidak ada masalah. Tetap kita bisa grow profitabilitas. Kalaupun harganya naik atau turun, tetap bisa growth ya di profitabilitas KKR. Mungkin Pak Haryanto mau tambah, Pak. Ya, jadi sangat penting mungkin please show yang AKR profit grew despite volatility in oil price. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa harga minyak itu turun. Bukan yang ini. Salman, can you change the screen? Ya, yang AKR profit grew despite volatility. Ya, ini, ya betul. Jadi di sini bisa lihat pada tahun 2020 waktu pandemik baru mulai di bulan Maret April itu harga minyak sampai future-nya minus. Harga minyak MOP waktu itu $20 ya. Tapi tahun 2020 profit kita tetap naik. Kenapa? Karena volume kita bertumbuh. Nah, di 2021 harga minyak mulai naik karena ekonomi dunia mulai terbuka sehingga demand daripada BBM juga meningkat. Itu menyebabkan harga minyak naik, tapi kembali lagi profit kita tetap bertumbuh 20% di tahun 2021. Nah, ini menunjukkan bahwa bisnis model AKR yang pakai formula, jadi beli pakai formula, jual pakai formula, ini meminimalisasikan risiko daripada volatility. Itu sebabnya selama 17 tahun AKR berbisnis BBM, volatilitas minyak pernah $160, pernah $20, dan sudah berkali-kali volatilitas seperti ini, tapi profit kita tetap bertumbuh selama 17 tahun kita berbisnis di BBM ini. Ini menunjukkan bahwa bisnis model kita ini imun terhadap volatility harga minyak maupun harga kimia, karena kita tadi menggunakan formula model itu, dan kita sangat disiplin dalam menerapkan formula model ini, sehingga volume bagi kita lebih penting daripada volatilitas daripada harga komoditas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryanto dan juga Pak Suresh atas jawabannya. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lanjutan ya dari Pak Benjamin. Pertanyaannya, apa kira-kira strategi AKRA untuk meningkatkan margin tahun 2022 ini? Mungkin Pak Haryanto bisa langsung dijawab nih, Pak. Saya rasa penting sekali kalau kita bisa meningkatkan volume, maka dan kedua kita bisa mengefisiensikan operasi kita, ya seperti tadi bisa dilihat bahwa sales and general admin kita sangat efisien, bahkan 2021 lebih rendah dibandingkan 2020, maka ini akan membuat profit kita dapat terus bertumbuh. Jadi efficiency is also very important ya, selain volume growth untuk pertumbuhan profitabilitas. Dan yang kedua adalah dari kontribusi JP. Karena selama 5 tahun terakhir JP sudah berinvestasi sekitar 7 triliun ya. Dan meskipun kita investasi 7 triliun, kita bisa lihat debt to equity kita masih tetap rendah dan menurun. Sehingga kita percaya dalam 5 tahun ke depan bisa memonetisasi investasi kita seperti yang tadi sudah ditunjukkan. Kita sudah jual dan menyewakan 300 hektar, kita masih ada lagi 1.000 hektar yang kita bisa monetisasi dalam waktu 5 tahun ke depan ini. Itu sebabnya kita yakin dalam 5 tahun ke depan ini kita masih bisa bertumbuh double digit. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haryanto. Mungkin Pak Suresh ada yang ingin ditambahkan? Ya, cukup Pak. Udah clear Pak. Makasih. Siap, baik. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Surya. Menurut Pak Haryanto dan juga Pak Suresh, ini bagaimana Bapak melihat harga beberapa jenis BBM di SPBU Pertamina yang lebih rendah daripada SPBU lain, termasuk mungkin milik SPBU milik AKA dan juga BP ya. Nah, kira-kira strategi AKRA untuk menghadapi persaingan seperti itu gimana tuh Pak? Saya rasa memang harga bisa beda ya, tetapi kan kita masing-masing memiliki segmen pasar tersendiri ya. Kedua juga kita percaya bahwa BP ini dengan menjual BBM aktif teknologi ini memberikan
keuntungan bagi konsumen. Dalam arti yang pertama, engine bisa lebih bersih, mungkin juga performance engine-nya lebih baik, sehingga meskipun harga lebih mahal, kita masih tetap memiliki pangsa pasar yang tersendiri. Itu sebabnya BP pun masih confident dengan pasar Indonesia dan terus menambah gerai pompa bensin tahun ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih, Pak Haryanto. Kemudian ini ada pertanyaan lagi ya. Kita masih punya waktu ya untuk beberapa pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan dari Bapak Tony. Kira-kira target penjualan dan laba bersih. Oh, mungkin itu sudah jawab ya. Mungkin pertanyaannya lebih ke berapa sih Pak kira-kira kontribusi untuk sektor distribusi kimia dan juga BBM dan juga JP Pak. Jadi kan kita mungkin sudah bahas mengenai pertumbuhan, ada yang mid to single digit, ada single mid digit, ada juga double digit. Nah mungkin kira-kira kontribusinya nih Pak dari total penjualan dan laba bersih dari 2022 ini untuk distribusi kimia BBM dan juga JP ini seperti apa nih Pak kira-kira? Ya. Kalau dengan asumsi ya kita bisa jual sekitar 40 hektar tanah di tahun 2022 dan Pak Haryanto juga udah kasih input itu udah ada berapa tenant kita yang already udah negosiasi dan kita mungkin lebih positif untuk capai target. Misalnya 40 hektar, perkiraan saya dengan income dari Freeport, dari leasing dan semuanya, kontribusi dari JP bisa menjadi sekitar 28-30% dari gross profit AKR di tahun 2022, Pak. 28-30%, naik dari 18% di tahun 2021. Dan juga di kontribusi dari BBM dan chemical itu bisa menjadi sekitar 65-68%. Bukan artinya itu turun, actually itu growth-nya ada, tapi yang kontribusi dari JP bisa menjadi lebih besar kalau bisa targetnya 40 hektar. Di tahun 2023-2024, waktu ada banyak pabrik-pabrik di JP, pasti selain dari penjualan lahan, kita juga dapat income dari utilitas, dari listrik dan lain-lain. Untuk ini saya tunjukin, dalam waktu 3-4 tahun, kontribusi dari JP bisa menjadi 30-35% dari laba kotor dan juga operating profit AKR, Pak. So kita ada beberapa proyek itu. Satu yang trading and distribution, tetap itu ada growth-nya. Dengan industrialisasi dan juga dengan permintaan dari raw material dan BBM tetap naik ya, kita bisa grow double digit di trading and distribution. Dan juga ada engine dari JP yang juga sekarang kita udah mulai monetisasi, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Suresh. Pak Haryanto mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ya, sudah cukup jelas penjelasan dari Suresh. Terima kasih. Baik. Mungkin kita selanjutnya ada pertanyaan. Ini kita masih bisa untuk 2 pertanyaan lagi ya. Ini ada pertanyaan kemudian dari Bapak Gifar. Sebenarnya 2 pertanyaan pertama sudah dijawab ya tadi. Mungkin saya akan menanyakan 2 pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira kesiapan JP untuk mendukung kebutuhan Freeport, terutama di bidang energi gitu. Ini kesiapannya seperti apa nih Pak? Dan apakah ada investasi nih untuk sarana mendukung kebutuhan tersebut? Nah, pertanyaan kedua ini kira-kira strateginya Akra untuk mengembangkan bisnis petroleum retail ya, seperti yang SPBU BP ya, yang sudah kita lihat juga, itu di tengah-tengah harga minyak non subsidi yang tinggi ini, kira-kira pengembangan bisnis itu dan sumber pendanaan ini seperti apa nih Pak gambarannya? Mungkin bisa dijelaskan? Kalau mengenai energi di JP ya, kita kan sudah tanda tangan dengan PLN, sehingga nanti PLN yang akan supply ke kami di JP dan JP akan supply ke smelter Freeport. Jadi akan ada investasi tetapi tidak besar, sehingga kita tidak perlu untuk right issue ataupun ini semua bisa dibiayai dengan cash flow kita sendiri. Yang kedua, seperti yang saya bilang, memang harga minyak terus naik sehingga BBM yang non subsidi harganya juga naik. Saya percaya meskipun Pertamina pun akan ada kenaikan harga karena mereka juga mengikuti harga pasar di internasional. Jadi kita percaya meskipun Pertamina lebih murah, tapi masing-masing kami memiliki pangsa pasar tersendiri, sendiri-sendiri, sehingga kami masih tetap optimis, tetap bertumbuh di bisnis pompa bensin. Itu sebabnya BP masih confident dengan market Indonesia dan BP
percaya, terus investasi untuk bisa ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan daripada bisnis otomotif di Indonesia. Yang selain itu Pak, cuma saya mau tambah aja, kalau lihat yang produk sekarang Pertamina punya juga Pak ya, RON 98, 95, ini sekarang udah already sesuaikan dengan pasar internasional. Mungkin yang Pertalite atau Pertamax yang harganya masih stuck di levelnya tahun 2020 ya. Tapi kalau lihat yang 95, 98 sekarang harga udah sesuai. Yang kedua adalah kita untuk biayain project dengan BP, dengan kontribusi masing-masing dari shareholder, kita juga udah mulai tawarkan dealer offer Pak. Seperti yang franchisee atau warlaba, orang yang punya tanah mau kerjasama dengan perusahaan joint venture kami, kita mau dukung dan juga kerjasama yang mana dealer bisa contribute tanah atau mau investasi bareng dengan joint venture kita. Kita already sudah ada berapa dealer dan tahun ini kita mau juga tambah berapa SPBU dengan dealer. Yang itu juga bisa kurangin biaya investasi kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryanto dan juga Pak Suresh ya atas jawabannya. Nah, selanjutnya mungkin ini kita masuk ke pertanyaan terakhir ya untuk sesi kali ini. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Sadewa ya. Ini ada pertanyaan dari Ahmad Sadewa. Kira-kira untuk penyaluran BBM ya tahun ini gitu. Target untuk volumenya ada spesifik nggak Pak, kayak berapa juta kiloliter gitu, atau mungkin ASP-nya meningkat berapa, dan kira-kira growth-nya berapa nih di tahun lalu, dan juga mungkin ini masih nyambung ya ke pertanyaan BBM tadi gitu. Nah di tahun ini kan tadi Pak Haryanto dan juga Pak Suresh kan sudah menyebutkan kalau akan mendorong terutama SPBU retail ya, kerjasama antara Akan dan juga BP gitu. Nah kira-kira dari kerjasama ini akan berkontribusi berapa besar ya Pak terhadap mungkin kinerjanya AKR seperti itu? Ya, sekarang kalau lihat Pak ya, penjualan BBM di AKR itu lebih dari 93% dari penjualan BBM itu ke industri Pak. Yang retail kita selain BP juga ada pompa bensin AKR yang lebih dari 130 pompa bensin AKR punya brand ya. Dan itu juga jualan produknya subsidi solar. So jumlah ya dari jumlah penjualan BBM AKR itu 92-93% adalah industri dan cuma 7-8% ke retail. Juga dengan berapa pompa bensin yang sudah mau tambah pasti ada peningkatan dari volume penjualan. So pasti itu masih ya dominasi penjualan AKR adalah ke industri. Dan tadi udah jelaskan Pak Haryanto dan juga di presentation, tahun ini kita lihat demand outlook-nya untuk BBM tetap growth lah. Dengan volume yang permintaan dari customer kita di batu bara, mineral tetap naik gitu. Kalau bicara mengenai average selling price atau harga, itu ikutin pasar lah. Harganya apapun kita pass through. So tidak ada masalah kalau harganya basisnya $80 atau $120, AKR tetap pass through. Sebagai distributor tetap kita biayain semua efisiensi dan juga marginnya tetap kita maintain lah. So I think we are still very optimistic that this year also performance AKR di volume dan juga profitabilitas tetap bisa naik lah. Mungkin Pak Haryanto bisa tambah. Ya cukup, terima kasih Suresh. Ya, Pak. Oke, baik. Ya, terima kasih ya Pak Haryanto dan juga Pak Suresh atas sesi jawabannya, dan mungkin dengan pertanyaan terakhir tadi ini sudah selesai ya untuk sesi Q&A kita pada sore hari ini. Tapi sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit sepatah dua kata closing remarks dari Pak Haryanto atau mungkin Pak Suresh, silakan. Terima kasih Pak Faras. Jadi kami melihat bahwa potensi bisnis AKR ini masih sangat luas, baik dari bisnis BBM, karena seperti kita tahu bahwa BBM merupakan komoditi strategis yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi, ya, sehingga kita percaya ke depan demand daripada BBM akan terus meningkat di Indonesia, sehingga kita juga optimis kita akan bertumbuh. Kimia ini yang di masa lalu kimia itu selalu bertumbuh sesuai dengan GDP growth. Tetapi dalam 2 tahun terakhir ini demand daripada chemical di Indonesia ini meningkat pesat. Ini karena kesuksesan pemerintah dalam hilirisasi. Jadi kita percaya mungkin dalam 3-5 tahun ke depan
double digit growth in volume daripada chemical ini masih sangat mungkin dengan bertambahnya makin banyak smelter yang mulai beroperasi. Dan yang ketiga, dengan JP yang telah mendapatkan status KIK maupun dengan energi yang mumpuni yang bisa kita supply, apakah dari PLN, apakah dari power pembangkit tenaga gas kami sendiri, ataukah dengan renewable energy, ini akan sangat menarik karena akan banyak customer-customer yang menginginkan mempunyai energi ramah lingkungan kemudian hari karena masing-masing induk perusahaannya memiliki net zero target. Dan juga dengan adanya gas, listrik, air, pelabuhan, ini akan memberikan kontribusi recurring income yang cukup signifikan di kemudian hari. Ditambah lagi dengan penjualan lahan. Ini sebabnya ketiga-tiga sektor yang dilakukan oleh AKR ini memiliki prospek yang baik ke depannya, sehingga dapat menopang untuk target double digit growth dalam tahun-tahun yang akan datang ini. Jadi saya rasa kita cukup optimis dengan ekonomi Indonesia. Kita juga percaya kita bisa terus bertumbuh bersama Indonesia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryanto dan juga terima kasih juga sebesar-besarnya ya kepada Pak Suresh dan tentunya kepada tim AKR Corporindo ya yang telah bersedia melakukan earnings call bersama dengan Sama Sekuritas Indonesia pada sore hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan congratulations ya atas pencapaian 2021-nya, sangat impresif ya, dan semoga ini juga bisa berlanjut gitu hingga di tahun depan juga tahun-tahun berikutnya. Nah, mungkin bagi Sobat Samuel semua dengan berakhirnya sepatah dua kata dari Pak Haryanto tadi ya sudah selesai kita pada sore hari ini. Tapi jangan lupa bagi Sobat Samuel yang ingin tertarik membeli saham AKR Corporindo dengan kode AKRA, itu bisa langsung saja untuk registrasi di STAR, Samuel Trading Active Real Time. Itu adalah aplikasi juga bisa dilakukan online. Nah, STAR ini tersedia di iOS dan juga di Android dan juga tersedia di desktop, dan apabila teman-teman KRA seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, Faras Farhan, misalnya ya kepada tim AKR Corporindo, Pak Haryanto, Pak Suresh, Pak Salman, Pak Denny, dan juga Bu Fiana ya atas kesediaan waktunya dan juga pemaparannya yang sangat luar biasa kepada investor. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Sobat Samuel semua yang sudah hadir, rekan-rekan analis juga, dan juga rekan-rekan media Samuel Sekuritas Indonesia. Jangan lupa untuk follow YouTube kita di Samuel Sekuritas Indonesia, dan juga di Instagram kita di Samuel Sekuritas Indonesia, dan juga jangan lupa untuk selalu mengikuti acara-acara kita, baik di Clubhouse, maupun di Telegram, maupun di platform lainnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di acara-acara berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, salam sehat semuanya. Dan juga Pak Salman, terima kasih. Bu Fiana, Bu Denny, terima kasih banyak ya. Terima kasih ya, tim Samuel